Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video, Bluebell atau Hyacintoides non-scripta. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Bluebell atau Hyacintoides non-scripta adalah tumbuhan berbunga dari famili Asparagaceae yang dikenal karena bentuk bunganya yang lonceng dan warna biru keunguan yang mencolok. Tumbuhan ini tumbuh dari umbi dan termasuk dalam kelompok tanaman berbunga musim semi. Bluebell menghasilkan aroma harum dan memiliki kelopak bunga yang melengkung ke satu sisi batang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bluebell sangat dihargai oleh pecinta tanaman hias, ahli botani, dan pegiat konservasi. Di Inggris, Bluebell dianggap sebagai bagian penting dari warisan alam dan budaya, sehingga mendapat perlindungan hukum. Banyak peneliti botani mempelajari Bluebell untuk tujuan taksonomi dan ekologi karena keunikan genetik dan peran ekologisnya dalam ekosistem hutan gugur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bluebell biasanya berbunga pada akhir musim semi, khususnya antara bulan April hingga Mei tergantung pada iklim lokal. Masa berbunga ini terjadi sebelum kanopi hutan menutup sepenuhnya, sehingga bunga Bluebell bisa menerima cukup sinar matahari. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hyacintoides non-scripta tumbuh alami di Eropa Barat, khususnya di Pulau Britania Raya, Irlandia, Belgia, Belanda, dan sebagian wilayah barat Prancis dan Spanyol. Tumbuhan ini lebih suka habitat hutan gugur yang lembab, tanah yang kaya humus, dan teduh. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bluebell memiliki nilai ekologis, estetika, dan budaya. Dari segi ekologi, tanaman ini menjadi sumber nektar bagi lebah dan serangga penyerbuk lainnya di awal musim semi. Dari sisi estetika dan budaya, hamparan Bluebell yang mekar menjadi simbol musim semi di Inggris dan sering menjadi inspirasi dalam puisi, lukisan, dan fotografi. Karena penyebarannya yang lambat dan terancam oleh hibridisasi dengan spesies asing seperti Hyacintoides hispanica, Bluebell termasuk tumbuhan yang dilindungi secara hukum di Britania Raya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bluebell tumbuh dari umbi yang dorman selama musim dingin dan mulai aktif saat suhu menghangat di musim semi. Tanaman ini berkembang biak melalui biji dan pembelahan umbi. Namun prosesnya berlangsung lambat. Perbanyakan melalui biji dapat memakan waktu beberapa tahun sebelum tanaman menghasilkan bunga. Tumbuhan ini memerlukan kondisi tanah yang lembab tetapi tidak tergenang, serta lingkungan yang teduh agar dapat tumbuh optimal. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bluebell atau Hyacintoides non-scripta merupakan spesies endemik yang sangat khas dari ekosistem hutan gugur di Eropa Barat, terutama di wilayah Britania Raya yang memiliki populasi Bluebell terbesar di dunia. Tanaman ini memainkan peran penting dalam dinamika ekosistem hutan karena kemunculannya di awal musim semi bertepatan dengan masa aktifnya berbagai serangga penyerbuk seperti lebah liar, hoverflies, dan kumbang. Kehadiran Bluebell turut membantu menjaga kelangsungan rantai makanan serta menjadi indikator kesehatan ekosistem hutan dataran rendah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari perspektif evolusi dan botani, Bluebell merupakan bagian dari keluarga Asparagaceae yang memiliki hubungan dekat dengan spesies-spesies seperti asparagus dan lili. Ciri khas taksonominya adalah bentuk bunga menggantung, kelopak menyatu, dan tangkai melengkung ke satu arah. Bluebell berbeda dari kerabatnya Hyacintoides hispanica dalam hal aroma yang lebih kuat, struktur bunga yang lebih melengkung, dan warna biru yang lebih dalam. Dalam konteks pelestarian, ancaman utama terhadap Bluebell adalah hibridisasi alami dengan spesies introduksi tersebut yang menghasilkan bentuk hibrida Hyacintoides masartiana. Hibrida ini lebih kompetitif dan dapat menggantikan Bluebell asli jika tidak dikendalikan.
Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sisi hukum dan konservasi, bluebell merupakan salah satu dari sedikit tanaman liar yang dilindungi secara ketat oleh hukum Inggris melalui Undang-Undang Wildlife and Countryside Act tahun 1981. Undang-undang ini melarang penggalian umbi bluebell dari alam liar untuk dijual secara komersial. Perlindungan ini diberlakukan mengingat lambatnya generasi alami bluebell yang bisa memakan waktu hingga 5 tahun dari biji hingga berbunga. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam konteks budaya dan sastra, bluebell telah lama dikaitkan dengan imajinasi, mistisisme, dan simbolisme dalam budaya Eropa. Bunga ini sering disebut dalam puisi romantik sebagai simbol kesetiaan, keindahan yang rapuh, dan kerinduan. Banyak lukisan era Victoria menampilkan lanskap hutan biru yang ditumbuhi bluebell sebagai gambaran alam yang belum tercemar. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sudut pandang hortikultura, bluebell dapat dibudidayakan sebagai tanaman hias musim semi di taman-taman yang meniru kondisi hutan, yaitu teduh dan lembab. Budidayanya memerlukan kesabaran karena laju pertumbuhannya lambat, dan tanaman ini tidak mentoleransi gangguan akar saat aktif tumbuh. Penggunaan bluebell dalam desain taman alami semakin populer dalam gerakan pelestarian keanekaragaman hayati lokal. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa secara biokimia, bluebell mengandung senyawa yang disebut silarin dan eleuterosid yang berpotensi bersifat toksik bila tertelan oleh manusia atau hewan peliharaan. Namun, senyawa ini juga diteliti karena mengandung potensi farmakologis untuk pengembangan obat, terutama dalam penghambatan enzim tertentu dalam sel kanker. Meski demikian, penggunaan terapeutik bluebell masih sangat terbatas dan membutuhkan penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dengan menggabungkan dimensi ekologis, botani, hukum, budaya, hortikultura, dan farmakologi, bluebell atau Hyacintoides non-scripta tidak hanya dipandang sebagai bunga liar musim semi biasa, melainkan sebagai simbol penting dalam keseimbangan alam, pelestarian warisan hayati, serta kekayaan budaya dan ilmiah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman, yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir.